Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Kau baik, kebaikanmu, Selamanya, kesetiaanmu, selamanya, keagunganmu. selamanya, Oh, selamanya. Hanya Kau selamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. selamanya. Kami mengasihi
ibadah adaptasi kebiasaan baru Gereja Betel Indonesia Paturyani. Jemaat yang diperbolehkan hadir adalah jemaat berusia 12 sampai 60 tahun dengan kondisi sehat. Jika merasa tidak enak badan, demam, batuk, pilek, atau sakit lainnya, diharapkan istirahat di rumah. Jemaat bukan merupakan orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan atau sedang menunggu hasil tes pemeriksaan COVID-19. Selama berada di lingkungan gereja, jemaat wajib menjaga jarak satu dengan yang lain, serta menggunakan masker dengan benar, yaitu menutupi hidung hingga dagu. Jemaat menginjakan kaki pada karpet desinfektan, kemudian mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan di depan gereja. Tidak memberi salam dengan berjabat tangan secara langsung. Setiap jemaat akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki ruangan gereja. Hand sanitizer tersedia di gereja untuk digunakan setelah memegang suatu benda. Amplop persembahan diambil oleh masing-masing jemaat untuk memberi persembahan. Bangku gereja sudah diberi tanda. Duduklah di tempat yang tidak bertanda silang. Ibadah akan berlangsung selama 1 jam. Selama mengikuti ibadah, jemaat tetap harus memakai masker dengan benar. Tidak boleh diturunkan ataupun dilepas. Bagi yang memimpin dalam doa, akan diberikan mikrofon lain. Roti dan anggur perjamuan kudus sudah dimasukkan ke dalam plastik secara higienis. Pelayan perjamuan akan memberikan satu persatu kepada jemaat. Persembahan mingguan dan persepuluhan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dimasukkan ke dalam kotak di akhir ibadah nanti. Untuk keperluan contact tracing, setiap minggu akan difoto per zona tempat duduk sebagai data kehadiran dan posisi duduk jemaat saat beribadah. Selesai ibadah, jemaat mengantri dengan menjaga jarak untuk keluar dari ruang gereja. Masukkan amplop persembahan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Jemaat dapat memberi salam kepada Bapak Gembala di luar gereja, tentu saja dengan menjaga jarak dan tanpa berjabat tangan. Gunakan lutut atau siku untuk membuka pintu toilet. Penjualan dan pembelian makanan di kantin tetap harus memperhatikan jarak dan kebersihan tangan setelah memegang uang atau bungkusan plastik. Disarankan agar jemaat membawa botol minum sendiri dari rumah. Jika menggunakan gelas milik gereja, cucilah tangan sebelum dan setelah memegang gelas. Sanitasi dan pembersihan ruang gereja dilakukan sehari sebelum ibadah dan setelah selesai ibadah. Meliputi pembersihan sarana ibadah seperti bangku, alat musik, mikrofon, mimbar, serta penyemprotan ruangan gereja.
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata, oh dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Selamat pagi Bapak Ibu yang berada di rumah. Sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan hadir dalam hidup kita, hadir di tempat ini, hadir di rumah kita masing-masing. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami, untuk waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat melalui puji-pujian ini Tuhan. Kami boleh diberi sukacita melalui puji-pujian ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebaktian kami dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang di rumah. Kita patut mengucap syukur atas kemurahan Tuhan walaupun kita tidak berbakti secara onsite tetapi kita berbakti secara online. Biarlah kita semua diberkati
Mari kita bernyanyi, karena kemurahan Tuhan kita ada saat ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sesungguh baik, mari kita katakan, Kau hiasi kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik Mari kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhan begitu murah hati kepada kita. Tuhan begitu baik kepada kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan. Kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu menolong kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, haleluya. Mari kita nyanyikan satu rancangan Tuhan yang penuh damai. Karena penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya,
rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan. Shalom, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, kami ucap syukur kepadamu buat kasih sayang dan kemurahan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan. Dan kami percaya selama-lamanya Engkau akan menyertai kami Tuhan, melindungi kami dan senantiasa memberkati kami Tuhan. Sebenarnya kami rindu Tuhan untuk mendengar suara hati-Mu Tuhan. Berkati kami melalui firman-Mu, pakai hamba sebagai saluran berkat. Biarlah karena kemurahan-Mu, karena kuasa-Mu saja Tuhan, semua berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sama-sama menikmati kemurahan Tuhan, di mana kita boleh kembali mendengarkan sabda Tuhan. Ya, hari ini kita akan sama-sama membaca dari 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. Saya bacakan buat kita semua ya. 2 Korintus 13 ayat 11 berkata begini. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Haleluya. Saudara sekalian, kalau kita baca ayat ini, dan kalau kita baca bagaimana surat Korintus itu dibuat, waduh luar biasa sekali. Surat Korintus itu, Korintus 1 dan kedua, itu ditulis oleh Rasul Paulus buat jemaat di Korintus. Saat itu keadaan jemaat di Korintus tidak senyaman sekarang ya. Mereka sangat menderita. Ya. Mereka adalah minoritas di Korintus itu. Apa di sana ada pemuja-pemuja, ada kepercayaan-kepercayaan, ada Baal, ada macam-macam. Saudara sekalian, bahkan di gereja Korintus sendiri, jemaat Korintus sendiri terjadi perpecahan karena masuknya orang-orang Yahudi yang kemudian juga mengajarkan bahwa mereka merasakan bahwa itu lebih baik daripada ajaran Paulus. Saudara sekalian, mungkin tidak sama dengan keadaan kita sekarang, tetapi minimal ya adalah jemaat Korintus dengan keadaan kita sekarang sama-sama kita sedang khawatir, takut, aduh gimana keluar, takut COVID, nggak keluar ekonomi bagaimana, ada yang sekarang harus kehilangan pekerjaan, ada yang harus kesusahan dengan usahanya lain sebagainya. Saudara sekalian, pada abad pertama sampai abad ketiga, jadi Kristen itu sangat berat. Mereka kadang-kadang kehilangan pekerjaan, mereka kadang-kadang dihukum, mereka kadang-kadang dikucilkan. Jadi saudara sekalian, pertanyaannya bagaimana mereka rahasianya supaya mereka bisa bertahan. Nah, makanya 2 Korintus 13 ini dimulai dengan akhirnya. Kenapa diakhiri dengan akhirnya? Karena 2 Korintus 13 ini adalah seperti rangkuman atau kesimpulan dari 1 Korintus dan 2 Korintus. Jadi 2 surat ini dirangkum dari 1 ayat ini.
Sekalian, jadi ini seperti konklusi ya, bagaimana bertahan dalam kesesakan, dalam kesulitan. Karena di Korintus ini tema-tema utamanya yang menonjol ada tentang penghiburan di tengah-tengah kesusahan, ya, kekuatan di tengah kelemahan. Itu tema utamanya. Kenapa? Karena keadaannya tidak memungkinkan. Mungkin nasihat dari Rasul Paulus ini sangat berguna buat kita pada zaman ini, pada sekarang ini, ya. Kita juga sama ya. Banyak tekanan, banyak ketakutan, banyak khawatir, banyak memungkinkan orang banyak yang tidak percaya lagi sama Tuhan. Waduh. Nah, saudara sekalian, bagaimana menghadapi perubahan zaman ini? Ya. Inilah nasihat Rasul Paulus buat kita. Ya, kita baca ulangi lagi ya. Jadi, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Ada 5 poin untuk bertahan. Jadi dari ini sebetulnya seperti kita membaca surat 1 Korintus dengan 2 Korintus disatukan nih, disimpulkan. 1, bersukacitalah. 2, usahakan dirimu supaya sempurna. Yang 3, terimalah segala nasihatku. Yang 4, sehati sepikirlah kamu. Dan yang 5, hiduplah dalam damai sejahtera. Lalu ada yang ke-6 itu sebenarnya bonusnya. Maka bila 5 itu dikerjakan, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita disertai Tuhan, tapi kenapa kita takut, masih khawatir? Kenapa? Karena 5 itu belum kita jalani. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, katakan apa? Bersukacitalah. Dalam Filipi 4, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Filipi, katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Waktu sekarang kalau kita bersukacitalah, ya disuka-sukain lah. Tetapi pada saat itu namanya bersukacitalah senantiasa itu susah. Mereka oleh penjajah Romawi ya sedang terancam dan sebagainya. Tetapi bagaimana bisa bersukacita? Beberapa orang dimasukkan ke gelanggang untuk dimakan singa. Bagaimana tetap bersukacita? Bagaimana yang menakutkan menjadi sukacita? Intinya adalah fokus pada Tuhan. Bagaimana saudara bisa bersukacita kalau fokus kita hanya pada masalah-masalah kita? Bagaimana kita bisa bersukacita kalau fokus kita hanya pada sakit hati kita, kekhawatiran kita, ya, masalah sekitar kita? Kita tidak bisa bersukacita. Jadi yang pertama, nasihat Rasul Paulus supaya kita bertahan dalam keadaan segala keadaan. 1, bersukacita, fokus pada Tuhan. Yang kedua, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Yang kedua, setelah bersukacita, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Saudara sekalian, dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 ya, Tuhan berkata begini, tetapi barang siapa menerima firman-Nya di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi sempurna itu tanda bahwa kita ada dalam Dia. Nah, ini berat sekali buat kita. Tetapi kita harus berusaha. Tuhan akan membantu kita. Saudara sekalian, lalu kenapa harus sempurna? Karena bayangkan saudara sekalian, ya, Tuhan punya rencana besar buat kita. Rencana besar kita, Tuhan buat kita apa? Kita ada di, nanti kalau Tuhan datang untuk kedua kali, Dia akan jemput kita di awan-awan. Dan kalau tidak, saudara tidak sempurna, saya tidak sempurna, kita tidak akan dijemput loh. Standarnya jelas, sempurna. Dan untuk sempurna tadi 1 Yohanes katakan apa? Melakukan firman-Nya. Jadi kalau tadi yang pertama kita bicara tentang sukacita itu tentang konsentrasi, fokus kita sama Tuhan, fokus kita sama Tuhan. Jadi kedua adalah apa? Kita tahu ada misi Tuhan dalam diri kita dan ada visi Tuhan. Visinya apa? Di mana Dia berada, kita berada. Itu visi Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, Tuhan mau kita suatu saat kita ada di mana Tuhan ada. Wah, luar biasa. Jadi untuk itu harus sempurna. Bahkan dalam Wahyu ya,
Tuhan memperlihatkan pada Rasul Yohanes bagaimana itu banyak kumpulan orang, banyak kumpul katanya, di segala bangsa, segala bahasa, memakai jubah putih. Artinya apa? Kita tidak bisa menyempurnakan diri kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Seperti seorang anak yang terhilang, ketika balik lagi Tuhan kasih jubah. Bapaknya kasih jubah. Ya, setelah jubah dia dapat lagi haknya sebagai seorang anak. Tuhan mau kita berbalik kepadanya, dan Tuhan akan kasihkan jubah itu supaya kita apa? Kita sempurna. Bersukacitalah, usahakan dirimu sempurna. Yang ketiga apa? Terimalah segala nasihatku. Firman Tuhan katakan adalah besi menajamkan besi. Lalu apa? Besi menajamkan besi. Jadi kita, siapa lagi yang akan membuat kita tajam? Selain sesama kita. Saudara sekalian, untuk konsisten, kita bisa konsisten lama, kita butuh komunitas. Jadi kalau saudara bisa, saya baca firman Tuhan di rumah saja, tidak berkeluh, bisa, tapi tidak bisa konsisten dalam jangka waktu lama. Untuk konsisten dalam jangka waktu lama, kita tetap mempertahankan iman kita dengan kuat, kita butuh komunitas, persekutuan, kebersamaan, yang saling menegur, mau menegur dan mau ditegur. Itu Rasul Paulus bilang, ya. Jadi katanya terima segala nasihatku. Jadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 katakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi saudara sekalian, kita perlu sebuah komunitas, persekutuan, kebersamaan satu dengan yang lain, supaya kita saling menegur, saling menguatkan, saling membangun. Kalau tidak, kita tidak bisa konsisten dalam jangka waktu lama. Kita mempertahankan iman kita sampai Tuhan datang kedua kali, tidak bisa. Kita akan jatuh kalau kita tidak saling menguatkan. Mulai dari mana? Dari keluarga dulu. Suami istri saling menguatkan, dengan anak-anak saling menguatkan, dengan orang sekitar kita saling menguatkan, saudara-saudara kita. Di gereja kita bikin persekutuan sama-sama. Sekarang bisa pakai Zoom dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu penting. Saling menasihati. Saling itu namanya saling itu mau dinasihati dan mau menasihati. Tidak ada kesinggung. Dan itu luar biasa. Bersukacitalah, usahakan dirimu sempurna, terima segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, sehati sepikir. Bagaimana kita bisa saling menasihati kalau tidak sepikiran? Sepikiran kayak apa? Pikiran yang dikuasai Roh Kudus, pikiran yang diajar, dituntun oleh firman Tuhan. Jadi kalau sehati sepikir kita, saudara sekalian, kadang-kadang kalau ada sebelum kebaktian, jika 2 orang 3 orang berkumpul dalam nama aku hadir dan sebagainya. Tetapi dalam ayat yang sesungguhnya bahwa jika 2 orang daripadamu di dalam dunia sepakat, ya, dalam Matius 18 ayat 19 dan 20, sepakat itu sehati, meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya, minta apa saja dikabulkan. Ketika apa? Sepakat. Sepakat itu sehati. Sehati sepikiran. Jadi saudara sekalian, marilah kita sehati sepikiran. Supaya apa? Wow. Kalau kita sama-sama saling menasihati, sehati sepikiran, wah, luar biasa. Bahkan dalam Mazmur katakan begini. Mazmur 133 ayat 1 dan sampai 3 katakan begini. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dalam rukun, dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Coba
Jadi ketika kita sehati sepikir, itu sangat full power ya. Minta apa dikabulkan. Bukan sekarang, apalagi sekarang bukan satu-satu masing-masing, tidak. Ayo kita saling mendukung. Saya senang di gereja kita sama-sama saling mendukung. Ada yang kena COVID, ayo kita saling mendoakan biar Tuhan jamah. Tuhan gak bilang bahwa kita akan lepas dari masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Tapi Tuhan janji akan menyertai dan menolong kita supaya kita jadi pemenang. Dan kalau kita punya teman, punya komunitas, punya saudara-saudara seiman, luar biasa. Apalagi kalau sehati, sepikir, doa kita dikabulkan. Doa kita didengar Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa. Bersukacitalah, usahakan dirimu supaya sempurna. Terima segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Dan yang kelima, hiduplah dalam damai sejahtera. Hiduplah, artinya hiduplah adalah menikmati damai sejahtera itu. Ini bicara tentang cara hidup kita, cara menikmati kita. Saudara sekalian, saya misalnya dapat warisan dengan jumlah yang banyak. Kalau saya tidak bisa menyesuaikan, tidak bisa menikmati, ya ada percuma. Saya punya teman, duitnya banyak, tapi kalau di restoran dia makan cuma tempe dengan tahu, itu yang dia suka. Jadi makanan yang mahal-mahal dia tidak bisa nikmati, dia nggak suka kok. Jadi ketika hiduplah dalam damai sejahtera, jadi kita belajar hidup dalam damai sejahteranya Tuhan. Cara nikmatinya beda dengan cara nikmati biasa, ya beda. Makanya ada hidup baru. Hidup baru itu cara menikmati dengan cara yang baru. Kita lihat Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Filipi 3 ayat 7 sampai 9 berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Perhatikan ya. Untungnya dulu itu untung, sekarang itu anggap rugi. Ya, itulah hidup yang baru. Ya, ayat 8. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengalaman akan Kristus Yesus, Tuhan lebih mulia dari semuanya. Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau saudara sudah percaya Tuhan, sudah mengikut Tuhan, saudara masih ribut dengan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang prinsip dengan hanya materi, saudara belum menikmati, belum hidup dalam damai sejahtera. Karena hidup dalam damai sejahtera itu sampah. Yang hanya utama adalah bagaimana lihat Tuhan berkenan pada kita. Ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perhatikan ini, ya, bahwa kebenaran kita. Jadi sekarang menikmati damai sejahtera Tuhan itu adalah bukan standar kita, standar Tuhan. Bulan depan kita akan bicara tentang dimensi Allah. Ya, kita bicara masuk pada dimensi Allah. Bagaimana menikmatinya? Jadi ketika 5 ini dijalankan, bersukacitalah. Ingat, bersukacita dengan apa? Fokus kita sama Tuhan, baru kita bersukacita. Kalau fokus kita tidak sama Tuhan, kita tidak bisa bersukacita. Mana bisa kita bersukacita? Kedua, usahakan dirimu supaya sempurna, karena itu adalah visinya Tuhan. Supaya kita masuk dalam tempat di mana tempat Tuhan ada, di surga. Terima segala nasihat, ya. Kita saling menasihati supaya apa? Supaya kita punya komunitas saling mendukung. Karena kita tidak bisa konsisten, bertahan terus. Ya, dalam percaya kita tanpa komunitas saling mendoakan, saling menguatkan. Sehati sepikirlah kamu, karena itu kekuatan buat kita. Sudah saling menasihati, sehati sepikir, wah Tuhan datang itu, Tuhan ada itu, dan kuasanya nyata kalau begitu. Yang keempat, hidup dalam damai sejahtera. Ayo nikmati.
nikmati damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Jadi hiduplah dalam damai sejahtera yang sudah Tuhan kasih. Jangan damai sejahtera sudah dikasih Tuhan tapi kita tidak bisa nikmati. Dan bonusnya apa? Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai saya. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita semua. Kita harus lihat Tuhan ingin menyertai kita, tapi kita tidak menjalankan itu percuma. Sama seperti orang, saya nuntun seseorang bahwa tetapi dia tidak mau ngikutin cara saya, ya aja ribut. Tapi kalau menurut cara saya juga senang, dia juga nikmati. Sama. Jadi ini intisari dari 1 Korintus dan 2 Korintus. Ya, bahwa bagaimana kita bertahan dalam hebatnya kasih karunia Tuhan. Dengan 5 tadi. Dan bonusnya adalah apa? Dia akan menyertai kita. Saudara mau disertai Tuhan? Saudara tidak bisa disertai Tuhan tanpa menjalankan itu. Dan kita yang 5 hal tadi tidak bisa kita lakukan dengan benar tanpa pertolongan Tuhan juga. Untuk itu kita minta sama Tuhan agar sama-sama kita masuk gol yang sama. Itu golnya apa? Disertai Tuhan sepanjang saat, sepanjang masa. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Mari jemaat yang kasih Tuhan, seperti nasihat surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, biarlah surat ini pun berarti buat kita sebagai gaya hidup kita yang baru, yang bersukacita karena fokus sama Tuhan. Ya, kesempurnaan itu ada visi kita, harus kita kejar dan mau menerima nasihat. Sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Sekali lagi, supaya Tuhan menyertai kita kemanapun. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, terima kasih buat kasih sayang dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau menasihatkan kami Tuhan, surat Korintus ini Tuhan. Biarlah kami boleh seperti jemaat-Mu di Korintus Tuhan, yang boleh bertumbuh, bertahan dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, dalam keadaan yang tidak baik Tuhan, dalam keadaan yang tidak menyenangkan dan tidak baik dan yang menakutkan sekalipun, dalam ancaman, dalam tekanan Tuhan, kami boleh bertumbuh karena kami dekat kepadamu saja Tuhan, karena fokus kami hanya kepadamu saja Tuhan, karena kami hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman yang di mana saja. Berkati dengan berkat yang melimpah daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Warta Jemaat Minggu 25 Juli 2021. Gereja senantiasa mengingatkan bagi seluruh jemaat Paturyani untuk tetap mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Bagi jemaat yang belum divaksin, mari segera daftarkan diri Anda di pos vaksinasi terdekat. Mari kita lindungi diri kita sendiri, keluarga, dan orang lain dengan bersedia menerima vaksinasi. Suara Penggembalaan Jemaat Paturyani akan dikirimkan setiap hari Senin melalui WhatsApp. Kiranya renungan singkat yang diberikan dapat menguatkan iman dan pengharapan di dalam Kristus. Ibadah WBI Jemaat Trate akan diadakan pada hari Senin 26 Juli pukul 18.30 melalui Zoom. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Meli Mulyadi dari Gereja GSPDI Philadelphia Beleza, Permata Hijau, Jakarta. Ibadah doa umum Jemaat Trate, Suryani, dan Cimahi dilakukan setiap minggu secara online, sesuai jadwal seperti yang tertera pada layar. Selamat pagi Paturyani. Doa pagi Jemaat Paturyani.
dilakukan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi melalui Zoom. Penuntun Tumbuh Bersama edisi 3 tahun 2021 telah terbit, yaitu untuk bulan Agustus sampai November. Jemaat dapat menghubungi koordinator gereja setempat untuk mendapatkan petumber ini. Minggu 1 Agustus, kita akan kembali mengikuti ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting dan live streaming di channel YouTube GBI Paturyani pada pukul 7 pagi. Link Zoom dan YouTube akan dibagikan kepada jemaat melalui WhatsApp. Pelayanan doa dan informasi dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar. Mari bersama mendoakan saudara seiman kita yang saat ini memerlukan dukungan doa. Yeremia 30 ayat 17 menuliskan janji Allah, "Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan." Kita percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan setiap rekan dan saudara kita. Persembahan mingguan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Sekian Warta Jemaat hari ini. Mari kita siapkan diri untuk mengakhiri ibadah hari ini di dalam doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menyelesaikan semua rangkaian kebaktian ini, kita sama-sama kita akan berdoa agar Tuhan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang berbicara lebih jauh lagi Tuhan. Dan biarlah Engkau nyatakan hadirat-Mu dalam setiap kami satu persatu Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara kami Tuhan yang sedang dalam kesakitan Tuhan, yang dalam penyembuhan Tuhan, yang dalam masalah Tuhan. Masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun juga Tuhan. Kami memohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami memohon kasih sayang-Mu buat kami Tuhan. Tolong Tuhan, Kau lawat kami satu persatu Tuhan. Baik jemaat yang ada di Suryani, di Cimahi maupun yang di Trate Tuhan. Biarlah satu persatu Engkau jamah Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, buat kami Tuhan, semakin hari Tuhan, saya bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Biarlah semua kejadian yang kami alami Tuhan, boleh mengajarkan kepada kami akan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami bermasalah juga dengan usahanya, dengan pekerjaannya, dengan hubungan keluarganya Tuhan, dengan apapun juga Tuhan, dengan studinya Tuhan, biarlah Engkau lawat kami satu persatu, Kau jamah, Kau tolong kami, Kau jawab setiap doa kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, buat kami menang karena Engkau Tuhan, buat kami melewati semua ini karena Engkau Tuhan, buat kami kuat Tuhan, karena ada hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah kasih sayang, kemurahan, kuasa dari Allah Bapa, dan kemurahan dari Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, dan saat ini sampai selama-lamanya menyertai kita sampai Tuhan datang untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku.